Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab turunan tentang aplikasi turunan mengenai nih ya, fungsi naik, turun, dan diam atau tidak berkata-kata. Bukan ya. Di sini mah diam di sini mah berarti tidak naik dan tidak turun ya atau stasioner. Begitu ya. Oke. Lanjut. Nah, misalkan begini. Saya punya grafik fungsi fx nih, misalkan ya. Apabila kita amati dari sebelah kiri, harus dari sebelah kiri ya pengamatannya. Pertama-tama si grafiknya naik kan ya, naik. Kemudian di sini diam atau stasioner, Kemudian si kurva tuh turun kan begitu ya. Di sini si kurvanya apa? Stasioner lagi ya, stasioner. Kemudian kurvanya naik lagi kan begitu ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan bentuk kurva naik, turun, dan diam atau stasioner. Nah, tapi di dalam stasioner itu ada beberapa jenis. Ada stasioner maksimum dan minimum dan titik belok. Nah, kalau yang ini, nah coba lihat ini. Ini kan diam atau stasioner ya, tapi berada di atas. Berarti ini adalah stasioner maksimum. Dan ini adalah stasioner minimum ya. Ciri-cirinya biasanya untuk stasioner maksimum mula-mula si grafiknya bergerak naik dulu kemudian turun ya. Dan untuk ciri stasioner minimum biasanya si grafiknya pertama-tama turun kemudian bergerak naik begitu ya. Nah, bagaimana persoalannya jika si kurvanya naik terus ya? Nah, contohnya yang ini ya. Coba lihat di sini. Pertama-tama kan si kurvanya apa? Keadaannya naik kan ya di sini. Tapi di sini kan ada titik diam atau stasioner. Nah, di sini stasioner. Kemudian si kurva naik lagi, kan begitu ya? Naik lagi. Nah, di titik ini, stasionernya maksimum atau minimum? Bukan maksimum atau minimum karena di sini kan tidak ada apa? Tidak ada kurva turunnya kan ya? Berarti di sini dinamakan stasioner titik belok. Stasioner belok. Iya, belok ya. Oke, di sini. Oke, coba lihat di sini. Untuk contoh yang kedua, untuk kurvanya yang pertama-tama turun kan ya? Di sini turun kurvanya. Nah, di sini juga ada titik belok atau stasioner. Stasioner belok. Kenapa Pak belok? Ya karena tidak naik. Harusnya naik kan ya, kalau naik berarti di sini stasioner minimum, tapi karena turun lagi berarti di sini jadi titik belok ya. Oke, di sini turun lagi. Nah, kan begitu ya. Inilah beberapa keadaan grafik fungsi. Oke, itu saja yang mungkin harus kalian ingat sebagai dasar pemahaman kita di aplikasi turunan dalam grafik ya. Oke, selanjutnya nih. Nah, untuk menentukan kondisi suatu fungsi, apakah itu naik, turun, atau stasioner, bisa kita gunakan aplikasi turunan. Nah, suatu fungsi itu dikatakan naik apabila turunan pertamanya lebih dari 0. Ya, turunan pertama dari fungsinya lebih dari 0. Dan grafik fungsi itu akan turun apabila turunan pertama dari fungsinya kurang dari 0. Dan akan stasioner apabila turunan dari fungsinya, turunan pertama dari fungsinya sama dengan 0. Nanti untuk stasioner ada 3 jenis, ada minimum, maksimum, dan titik belok. Tapi ada keadaan lain juga di sini ya. Apabila dikatakan tidak pernah turun, apa artinya tidak pernah turun? Ya bisa diam kan, atau terus naik kan gitu ya. Tidak turun tapi ya karena bisa dalam keadaan diam atau terus naik, maka di sini kalau syarat keadaan diam kan sama dengan 0 ya. Syarat naik adalah lebih besar. Jadi kalau digabungkan jadi lebih besar atau sama dengan 0. Yang kedua ada keadaan tidak pernah naik. Artinya bisa diam dan bisa terus turun. Artinya berarti turunan pertamanya kurang dari atau sama dengan 0. Kurang dari kan artinya turun dan sama dengan artinya stasioner atau tidak turun atau diam ya. Jadi untuk tidak pernah naik syaratnya adalah f(x) dan x-nya kurang dari atau sama dengan 0. Begitu ya. Nah, yang kedua, untuk menentukan kondisi suatu fungsi, apakah naik, turun, atau stasioner, bisa kita gunakan juga garis bilangan atau selang kemonotonan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya. Oke, nanti saya ingatkan lah di slide selanjutnya ya. Oke, selanjutnya,
Untuk menentukan, nah kan di sini ada jenis stasioner ya, ada minimum, maksimum, dan titik belok. Nah, bagaimana cara menentukannya? Untuk menentukan jenis stasioner itu ada dua cara juga. Yang pertama dengan cara menggunakan turunan kedua atau F double accent ya. Nah, syarat stasioner dikatakan minimum yaitu apabila ketika disubstitusikan x0, F double accent x0-nya nilainya lebih dari 0 atau positif ya. X0 itu apa? X0 itu adalah pembuat 0 F aksen X. Nah, atau akar-akar dari F aksen X. Nah, apabila F double aksen X 0-nya kurang dari 0, maka jenis stasionernya adalah maksimum. Dan apabila F double aksen X 0-nya sama dengan 0, berarti itu stasioner belok. Ya, begitu. Oke. Yang kedua, untuk menentukan jenis stasioner itu, bisa kita gunakan juga garis bilangan atau selang kemonotonan. Nah, syaratnya begini. Misalkan jika ada fx atau suatu fungsi digambarkan pada garis bilangan atau selang kemonotonan, ya, si x1 dan x2 itu kita simpan dulu. X1 dan x2 itu adalah akar-akar atau faktor dari f aksen ya. Ini adalah faktor atau pembuat 0 f aksen x ya. Nah, kemudian setelah kita peroleh X1 dan X2, kita cari tanda di masing-masing selang, apakah positif atau negatif. Apabila ketika disubstitusikan menghasilkan nilai positif, berarti artinya si kurva itu naik. Dan apabila bertanda negatif, berarti si kurvanya tuh turun. Begitu ya. Nah, begitu. Oke. Alah, pusing ya? Oke, lumayan kan ya. Nah, supaya tidak pusing, langsung saja kita ke contoh soal. Begitu ya. Oke, sebentar. Oke, contoh soal nomor 1. Diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 9x tambah 1. Tentukanlah interval x agar fungsi fx selalu naik, selalu turun. Oke. Syarat si fx selalu naik apa? Selalu naik sih ya. Selalu naik itu apa syaratnya? Iya, f aksen x-nya harus lebih dari 0 kan tadi ya. Dan selalu turun apabila f aksen x-nya kurang dari 0. Begitu. Yuk dijawab. DJ web. Oke, begitu. Saya tuliskan dulu deh fungsinya. Nah, fx sama dengan berapa? X pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 9x tambah 1 ya. Berarti turunan pertamanya adalah ini berapa? 3x kuadrat dikurangi 12x tambah 9. Kan begitu ya. Nah, sekarang syarat selalu naik adalah f aksennya harus lebih dari 0. Berarti di sini syarat selalu naik f aksen x-nya harus lebih dari 0. Oh, berarti kita masukkan di sini f aksen x-nya 3x kuadrat kurangi 12x tambah 9 lebih dari 0. Supaya mudah, kita semua ruas kita bagi 3. Berarti di sini x kuadrat kan ya, 12 bagi 3. Iya, min 4x, 9 bagi 3, 3 kan begitu. Tuh, lebih dari 0. Nah, sekarang kita faktorkan. Nah, masih ingat cara memfaktorkan? Iya. Kita cari angka yang apabila dikalikan menghasilkan 3 dan dijumlahkan menghasilkan min 4. Oke, tulis dulu x-nya di sini. Berapa angka yang dikalikan hasilnya? 3 dijumlahkan min 4. Iya, min 1 dan min 3. Min 1 kali min 3 positif 3 kan ya? Min 1 tambah min 3 min 4. Nah, begitu, jangan lupa lebih dari 0. Berarti pembuat 0-nya adalah x sama dengan 1 atau x sama dengan 3. Sudah selesai? Belum. Karena kan ditanyakan di mana interval yang selalu naiknya, kan begitu ya. Oke, selanjutnya kita buat garis bilangan di sini. Sebentar. Set. Begitu misalkan kita tuliskan di sini pembuat 0-nya adalah 1 dan 3. Setelah itu kita cari atau uji titik di sini, uji titik ya. Uji titik. Nah, di sini di sebelah kiri angka 1 ada angka berapa saja? Ada 0, min 1, min 2 dan seterusnya kan ya. Supaya mudah kita ambil di sini x-nya sama dengan 0 saja. Susikan. Susikan ke persamaan fx. Nah, berarti di sini kan
Masukkan ke sini saja deh biar mudah. X kurangi 3 sama dengan X-nya ganti dengan 0. 0 kurangi 1 min 1 kan begitu ya. 0 kurangi 3 min 3. Min kali min plus. Berarti di sini tandanya positif. Pak, kenapa tidak dikalikan 1 kali min 1 kali min 3? Hasilnya kan 3. Ya kan, yang kita perlukan hanya tandanya saja ya. Jadi jangan mempersulit diri. Oke, begitu. Oke, untuk solang yang kedua di sini mau diambil angka berapa? Ya, supaya mudah ambilnya X-nya sama dengan 2 kan begitu ya. Oke, untuk X sama dengan 2 berarti di sini 2 kurangi 1. Berarti di sini 2 kurangi 1 kali 2 kurangi 3. Nah, begitu. 2 kurangi 1 berapa? 1, pinter. 2 kurangi 3? Iya, min 1. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Negatif. Begitu. Nah, pasti di sini positif. Nah, ya. Nah, bisa positif? Ya, kan di sini pangkatnya 2 ya. Oke, kalau tidak percaya dicek lagi nanti sama kalian ya. Oke. Karena yang diminta di sini yang lebih dari 0, berarti penyelesaiannya adalah yang ini, yang positif. Nah, ada 2 penyelesaiannya. Artinya apa nih? Kalau bergerak ke kiri, iya, X-nya kurang dari 1. Ini bergerak ke kanan berarti X-nya lebih dari 3. Kan begitu ya? Jadi kurva selalu naik pada interval berapa katanya? Iya, X kurangi 1 dan X lebih dari 3. Begitu? Bisa dipahami? Iya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan ke 1B. Nah, di 1B yang ditanyakan adalah interval agar kurva selalu turun. Nah, kalau disimpulkan dari sini, syarat si kurva selalu turun itu adalah ini syarat kurva selalu turun. Apa katanya? Iya, f aks n x-nya kurang dari 0. Berarti tinggal ganti tanda saja. Berarti di sini 3x kuadrat dikurangi 12x tambah 9 kurang dari 0 kan gitu ya. Ini f aksennya saya ambil dari sini saja ya biar lebih cepat. Oke, saya geser. Berarti di sini x kuadrat dikurangi 4x tambah 3 kurang dari 0. Berarti di sini x min 1, x min 3 kan gitu ya, kurang dari 0. Berarti pembuat nolnya adalah x sama dengan 1 atau x sama dengan 3. Sama dengan ini ya. Tapi persoalannya kan yang diminta adalah apa? Yang kurang dari 0, berarti yang tandanya negatif kan di situ ya. Di sini 3. Ini kan tandanya positif ya. Ini negatif dan ini positif. Yang diminta adalah yang kurang dari 0, berarti inilah jawabannya. Begitu. Mudah kan? Iya, mudah. Karena membentuk kotak, kita simpan X-nya di tengah-tengah. Tandanya kurang dari semuanya. Begitu. Jadi kesimpulannya, nih coba deh. Kesimpulannya kurva fx selalu turun pada interval berapa? Iya, antara 1 sampai 3. Begitu? Mudah kan? Iya, semoga mudah ya. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 2 ya. Misalkan begini, tentukan interval turun untuk fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurangi 16x dan tentukan pula jenis stasionernya. Ada 2 pertanyaan di sini. Interval turun, sebentar. Yang ditanyakan adalah interval turun dan jenis stasionernya. Begitu ya. Oke, DJ web dulu. DJ web. Begitu. Acereng, sudah siap? Siap ya. Oke. Pertama-tama kita tuliskan dulu fx-nya. Fx sama dengan berapa? Sepertiga x pangkat 3 dikurangi 16x. Berarti f aksen x-nya berapa? Yuk kita turunkan. 3 sepertiga. Iya, x pangkat berapa? 2. Di sini kurangi 16. Saya harap sudah bisa ya menurunkannya. Oke. Berarti karena yang ditanyakan adalah interval turun, berarti kan syarat si grafik turun itu adalah f aksen x-nya kurang dari 0. Nih. Syarat turun. Kan begitu ya. Tadi kalau masih lupa diputar ulang videonya ya. Oke.
Berarti di sini f aksen x-nya x kuadrat dikurangi 16 kurang dari 0. Oke, kita faktorkan berapa angka yang apabila dikalikan menghasilkan negatif 16 dan dijumlahkan hasilnya 0. Yuk, berapa? Iya, benar ya. Ada min 4 dan positif 4. Kan begitu ya. Min 4 kali 4, min 16. Min 4 tambah, min 4 tambah 4, 0. Kan begitu ya. Oke. Berarti di sini pembuat nolnya adalah x sama dengan berapa? Iya, 4. Atau x sama dengan min 4. Pinter. Mantap. Luar biasa. Oke. Sudah paham sampai sini? Iya ya. Kita lanjut ke membuat garis bilangan, kan begitu ya. Membuat garis bilangan set atau selang kemonotonan. Di sini titik-titiknya adalah min 4 dan 4, kan begitu ya. Oke, sekarang kita uji titik supaya mudah. Kita ambil yang di tengah-tengah ya. Di sini kan ada 0 ya. Ambil x-nya sama dengan 0. Sekali lagi, boleh menggunakan angka berapapun, yang pentingnya ada di antara min 4 sampai 4 ya. Kalian boleh pilih 1, 2, 3 atau min 1, min 2, min 3 boleh. Yang penting ada di interval sini ya. Tapi yang paling mudah adalah x sama dengan 0 supaya mudah disubstitusikan ke sininya. Oke, substitusikan ke persamaan f aksen x-nya. Berarti di sini x kurangi 4, x tambah 4. Oh, sama dengan, berarti ganti x-nya dengan 0. 0 kurangi 4. 0 kurangi 4 berapa? Ya, saya tulis dulu deh di sini biar kalian tidak pusing ya. 0 tambah 4. 0 kurangi 4 min 4 kali 4. Min kali plus hasilnya min. Oh, berarti di sini tandanya negatif. Ini pasti positif. Begitu ya. Karena yang diminta adalah kurang dari 0, berarti penyelesaiannya adalah yang di tengah ini. Begitu ya. Oh, jadi kesimpulannya di sini ya. Fungsi f(x) turun pada interval berapa katanya tadi? Interval berapa? Min 4 kurang dari x kurang dari 4. Begitu ya. Mudah, bukan? Iya. Selesai belum? Belum, karena di sini ada juga yang ditanyakan jenis stasionernya. Oh, kan ini min 4 dan 4 itu adalah stasioner ya. Tapi yang ditanyakan di sini adalah jenis stasionernya. Sebenarnya dari kurva ini juga sudah bisa kita tentukan jenis stasionernya. Nah, coba lihat ya di sini. Saya pakai biru deh. Kalau tandanya positif tadi, kurvanya naik apa turun? Iya, kurvanya naik. Pertama-tama si kurva naik sampai min 4, kan begitu? Naik, kemudian turun sampai 4, kan begitu ya? Naik lagi dari 4. Berarti di min 4 itu maksimum atau minimum? Iya, maksimum ya. Oh, jadi di sini saya tambahkan dan kurva stasioner maksimum di berapa? Min 4 serta stasioner minimum di 4. Begitu. Nah, Pak, kok bisa gitu? Bisa. Kan tadi ada dua cara. Ada cara grafik, ada cara apa nih teh? Menggunakan garis bilangan, dan ada cara menggunakan turunan kedua. Pak, boleh menggunakan cara kedua? Boleh. Saya gunakan di sini cara kedua. Cara 2. Cara 2. Menentukan jenis stasioner. Nah, saya tuliskan di sini sebentar. Nah, tadi kan turunan pertama x-nya adalah berapa tadi teh? Lupa lagi. Dilihat lagi. Iya, x kuadrat dikurangi 16. X kuadrat dikurangi 16. Berarti turunan double aksennya, turunan keduanya ya betul 2x. Ya 2x saja ya. 2x. Kalau begitu, sekarang kita masukkan. Karena di sini karena pembuat nolnya berapa tadi teh? Iya. 0 f aksen x adalah x sama dengan min 4 ya, min 4 dan x sama dengan 4, maka f double aksen yang pertama min 4 sama dengan berapa? 2x. X-nya ganti dengan min 4. Oh, min 4. Tuh kan ke sini ya substitusinya. Berarti 2 kali min 4 min 8. Oh,
Min 8 itu kurang dari 0. Kalau f double aksen x-nya kurang dari 0, tadi artinya apa? Ya, coba lihat ya di sini. Artinya, bentar. Nah, kalau f double aksen x-nya kurang dari 0, berarti artinya stasionernya maksimum. Nah, berarti di sini. Sebentar, saya geser. Nah, berarti di sini stasionernya maksimum. Dan untuk f double aksen 4, 2 kali 4 sama dengan 8. Ini lebih dari 0 atau positif, berarti ini minimum. Oh, coba samakan di sini. Yuk samakan. Oh, sama ternyata. Ya, karena sama pakai pink deh. Karena sama kan ini ya. Oh, maksimumnya di min 4 dan minimumnya di 4. Coba di sini. Sama. Nah, begitu. Set. Panahan. Iya. Oke, begitu. Paham? Ya, paham ya. Jadi, untuk menentukan jenis stasioner, boleh menggunakan selang kemonotonan atau garis bilangan. Boleh juga menggunakan turunan kedua. Ya, begitu. Bisa dipahami? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.